Halo, selamat siang. Siang, Halo, Dok. iya, oke. Siap. Saya sudah share screen, bisa adik-adik lihat? Terlihat, Dok. Bisa dong. Lihat, Dok. Ya. Adik-adik ini angkatan berapa ya? 2002 ya, berarti ya? Oke, Dok. Angkatan 22. Oke, angkatan 2002. Iya, sorry ya, jadi adik-adik tadi ada masalah di ini Webex, jadi kita pindah ke pakai Zoom saja. Oke, selamat siang adik-adik. Jadi kita akan mulai untuk perkuliahan Sistema Otot dan Tendo ya. Bisa terdengar suaranya? Bisa, Dok. Bisa, Dok. Ya. Ada. Jadi tujuan dari atau learning outcome dari perkuliahan topik Sistema Otot Tendo ini dapat mendiagnosa secara morfologi perubahan pada otot dan tendo, kemudian mampu menyebutkan contoh-contoh penyakit penting dan menjelaskan patogenesis lesi khas pada otot dan tendon, dan mampu membuat diagnosa morfologi berdasarkan jenis lesinya. Jadi perlu saya informasikan bahwa ini sebelumnya diajarkan oleh almarhum Profesor Mira Adi. Dan sekarang saya diminta oleh koordinator mata kuliah untuk mengisi perkuliahan patologi sistema otot tendo. Ya, jadi ini bahannya dari bahannya Prof. Mira Hadi. Kemudian untuk pertama itu kita mungkin bersama-sama mengingat dulu tentang apa itu myosit, myofiber atau serabut otot, sarkolema, sarkoplasma, dan inti dari otot gitu ya. Nah ini struktur dari otot itu sendiri secara umum ya, walaupun sebenarnya ada beberapa tipe otot, otot polos, otot rangka, kemudian ada otot jantung gitu ya. Tapi untuk strukturnya, untuk pengingat masa anatomi, histologi untuk adik-adik sekalian. Jadi ada fiber dari otot itu kemudian berkumpul dibungkus oleh fascia yang di dalamnya itu namanya endomysium. Kemudian ada kumpulan-kumpulan dari serabut-serabut otot dalam endomysium itu tersusun, kemudian dilapisi oleh lapisan luar yang namanya epimysium, gitu ya. Kemudian epimysium itu akan terlekat pada tulang, itu. Nah, nanti untuk sistema tulang sendi itu akan diberikan terpisah, terutama untuk jenis patologinya, ya. Nah, jadi tapi di antara di antara fascia gitu, kemudian ada perimysium itu ada blood vessel atau ada kapiler atau pembuluh darah gitu. Nah, jadi adik-adik penting untuk mengetahui bahwa serat-serat dari otot itu kemudian pembuluh darahnya
kalau misalnya ada nanti gangguan dari otot yang diakibatkan oleh gangguan sirkulasi, jadi kita bisa amati dari pembuluh darah di antara em, di antara kumpulan atau endomysium dan epimysium tersebut gitu ya. Eh, ada 3 jenis otot ya, otot skeletal atau otot lurik, kemudian otot polos atau smooth muscle, dan otot jantung. Semua memiliki fungsi dan struktur histologi yang berbeda-beda, gitu ya. Nah, ini misalnya untuk nukleusnya atau jumlah intinya, kalau otot rangka itu banyak, otot jantung itu 1 dalam satu seratnya, otot polos itu 1. Lokasinya juga berbeda-beda, bentuk selnya juga berbeda-beda, gitu ya. Kontrol, kontraksi, dan biasanya ditemukan di organ mana. Nah, itu juga berbeda-beda. Kecuali di otot jantung itu, otot jantung agak unik. Kenapa? Karena dia perpaduan antara otot rangka dan otot polos, gitu. Nah, itu untuk mengingat secara umum dari struktur atau histologi dan anatomi dari otot itu sendiri. Kemudian kalau sekarang kita baru kombinasikan antara histologinya, struktur histologinya yang akan mengalami gangguan. Nah, adik-adik mungkin masih ingat apa itu yang namanya atrofi, hipertrofi, degenerasi, nekrosis, radang gitu. Kemudian ada yang namanya rigor mortis atau eh, kekakuan mayat itu istilahnya, atau kekakuan dari karkas atau eh, organ atau tubuh dari suatu individu yang sudah mati itu atau mengalami kematian itu ya. Nah, jadi istilah-istilah yang adik-adik masih peroleh atau adik-adik peroleh pada saat patologi umum itu mungkin diingat-ingat karena itu akan terkait satu sama lain di segala sistema ya, termasuk sistema otot sendi itu ya. Oke, pertama adalah atrofi. Nah, ini istilahnya banyak yang istilah asing yang dipakai. Oke, mungkin ada yang mau bantu. Atrofi itu apa? Coba saya panggil Nur Khalifah, ada? Nur Khalifah 22041. Ikut gabung nggak? Iya, Dok. Iya. Nur Khalifah, atrofi itu apa? Atrofi. Coba dibantu Ganesh Winata 22103. Ada? Of muscle size resulting from loss. Ganesh 22, Ganesh Winata, Chandra Winata 22103, ada? Oh, mic-nya tidak bisa. Oke, kalau gitu coba dibantu Suci Ramadhani 22040. Suci kelas B ada? Hadir, Dok. Iya. Suci coba dibantu. Setahu saya, atrofi itu pengecilan atau pengukuran ukuran jaringan atau organ dalam tubuh, gitu, Dok. Iya, jadi ukurannya lebih kecil dari normal gitu. Ya, atrofi harusnya misalnya kalau diameter dari suatu organ itu adalah 10 cm, tapi tiba-tiba dia mengecil gitu. Dari ukurannya dapat sampai 10 cm dulu, tapi karena ada suatu gangguan atau metabolisme yang tidak bagus, tidak baik gitu, jadi organ itu mengkerut gitu ya, atau atrofi, mengecil ya. Muscular atrophy is the reduction of muscle size. Nah, jadi ukuran dari otot itu mengecil gitu ya. Resulting from loss of sarcomere of decreased number myofilament. Jadi kenapa bisa mengecil gitu? Karena jumlah myofilamen di otot itu
karena hilangnya sarkomer dari miofilamen di otot itu ya. Nah, ini ada beberapa tipe, ada deinervasi atropi yang akibat dari inervasi saraf, kemudian jarang atropi otot yang jarang digunakan gitu. Kemudian ada juga atropi otot akibat dari kekurangan nutrisi atau malnutrisi itu ya. Nah, contoh dari yang deinervasi atropi itu adalah ini contohnya, ada gambar equine laryngeal hemiplegia. Jadi kalau adik-adik lihat ini yang di sebelah kiri yang I ya, warnanya lebih pucat gitu ya, yang I itu dibandingkan dengan yang R. Kalau yang R itu yang strukturnya masih relatif normal, kemudian yang I itu lebih pucat kalau kita lihat gangguan pada otot di bagian laryngeal hemiplegia gitu. Nah, jadi kalau warnanya itu tampak lebih pucat ya. Kemudian contoh yang jarang otot yang jarang digunakan gitu ya. Kenapa jarang digunakan? Itu ada berbagai macam penyebab biasanya. Nah, kalau dalam hal ini kalau adik-adik lihat, jadi otot-otot ini otot pada kuda itu yang agak di tanda asterik itu. Jadi otot yang harusnya ada di sana itu tapi mengalami atrofi. Kenapa atrofi? Nah, di sini karena bisa saja terjadi radang persendian gitu ya. Radang persendian di os femur sehingga kuda ini yang mengalami atrofi ototnya ini itu tidak pernah menggunakan kakinya sehingga otot yang ada di daerah asterik ini jadi mengecil gitu ya atau atrofi. Kemudian ada contoh dari atrofi otot akibat dari kaheksia, senilitas ataupun kanker dan inflamasi yang kronis gitu. Nah, ini kalau kita lihat di gambar ya. Jadi bagian yang ditunjuk tanda panah itu harusnya ada otot yang tebal, relatif tebal di sana gitu ya. Tapi karena kurangnya asupan makan atau gizi gitu atau kaheksia, kekurusan ya. Kemudian senilitas itu atau sudah senior, sudah tua gitu umurnya atau bahkan karena kanker atau radang yang kronis itu bisa menyebabkan otot itu mengalami atrofi gitu ya. Nah, kalau yang ini contoh dari otot yang mengalami hipertrofi. Itu hipertrofi itu adalah pembesaran dari otot ya. Nah, kalau kita masih ingat, kalau adik-adik masih ingat istilah hipertrofi bedanya sama hiperplasia itu kan berbeda ya. Coba saya tanya, masih ingat nggak? Marsha Theodora 22112 gabung. Marsha? Halo, Marsha? Marsha kelas C. Gabung ya. Coba Roy Aridi 22037. Roy ada? Hadir, dokter. Oke. Roy, kira-kira masih ingat nggak beda hipertrofi sama hiperplasia? Kalau Roy lupa, coba panggil temannya untuk bantu. Oh, Izin iya, Pak. menjawab, Dok. Oke, siapa nih yang mau bantu? Ovel, Dok. Ovel. Ya, silakan Ovel. Izin menjawab, Dok. Jadi seingat saya kalau hiperplasia itu peningkatan jumlah sel,
Tapi kalau hipertrofi itu ukurannya yang membesar. Iya, Maaf, jadi Dok. iya, makasih Ovel. Jadi kalau misalnya hipertrofi itu bukan jumlah selnya yang bertambah, tetapi ukuran selnya yang bertambah. Sehingga kalau secara makroskopis atau PA kita bisa lihat adanya pembesaran ya, massa yang membesar. Sedangkan kalau hiperplasia itu bukan ukuran selnya yang membesar, tapi jumlah selnya yang bertambah. Sehingga kalau kita lihat secara makros atau PA itu juga bertambah besar gitu. Jadi itu bedanya antara hipertrofi dan hiperplasia. Ya, secara PA itu sama-sama kita bisa lihat suatu massa yang membesar gitu. Atau kalau dalam hal ini adalah ototnya yang membesar. Tapi kalau hipertrofi ukuran selnya yang membesar, bukan jumlah selnya yang bertambah banyak. Itu. Ya, itu hipertrofi. Oke, makasih Oval atas jawabannya dan bantuannya. Itu. Nah, jadi kemudian ada degenerasi ya. Kalau adik-adik masih ingat degenerasi itu apa ya kira-kira? Degenerasi coba dibantu kelas D. Kelas D Claudia Cintabella 22054 ada? Hadir dok. Oke. Claudia, kira-kira degenerasi itu apa ya? Kalau setahu saya untuk degenerasi itu dia terjadinya kerusakan ataupun penyusutan dari ototnya itu dok. Biasanya disebabkan oleh beberapa penyebab begitu dok. Degenerasi itu gangguan sel yang bagaimana? Sebelum diterapkan ke sistema, termasuk ke otot, degenerasi itu termasuk gangguan yang bagaimana, Claudia? Gangguannya itu biasanya ke fungsinya sih dok, sama struktur. Jadi kemampuannya di bawah normal. Mungkin begitu dok. Strukturnya seperti apa, Claudia? Biasanya lebih mengecil begitu dok strukturnya. Struktur apanya? Struktur jaringannya. Struktur selnya, ya. Iya, selnya. Selnya. Jadi adik-adik biar tidak lupa, degenerasi dan nekrosis kan jadi satu kemarin di patologi umum itu. Kalau degenerasi itu ya kelainan struktur dari sel itu yang bisa kembali normal. Sedangkan yang nekrosis itu adalah kematian sel gitu. Nah, degenerasi juga ada macam-macam, parenkimatosa, degenerasi hidropik, degenerasi melemak gitu. Itu bedanya semoga nanti adik-adik masih ingat gitu ya. Kalau nekrosis gitu adik-adik harus lihat. Jadi sel-sel yang mengalami nekrosis itu seperti apa, mulai dari pignosis, karyoreksis, karyolisis, kemudian plasma selnya yang mengalami gangguan, kemudian membran selnya yang mengalami gangguan, kemudian baru struktur benar-benar hilang sel tersebut di jaringan. Nah, itu ada beberapa tahapan dari degenerasi dan nekrosis, ya. Nah, di otot juga seperti itu. Kalau ototnya mengalami degenerasi, nanti kita lihat ya struktur. Ada sering sini dia. Oh, ntar tempat jemputnya di depan apa masuk sini dia? Oh, depannya. Oh. Oh. Iya, iya. Iya, ada ya. Nggak ke Blitar. Iya. Penuh dengan jadwalnya gitu. Oh. Ya, ini yang terakhir. Iya, udah. Oke, jadi seru banget ya ininya komunikasinya. Kita lanjut. Nah, jadi ada beberapa yang menyebabkan degenerasi pada otot. Itu ada iritasi, baik itu zat kimia, gangguan metabolisme, trauma, maupun infeksi. Nah, secara umum kalau kita amati otot yang mengalami degenerasi secara makroskopis itu biasanya tampak lebih pucat dari normalnya. Meskipun ada beberapa yang memang secara normal otot dari suatu individu itu
bersifat pucat atau warnanya pucat seperti daging ayam gitu, agak pucat memang normalnya. Tapi kalau misalnya warna normal dari otot atau daging dari suatu individu atau hewan itu adalah kemerahan, tetapi kalau misalnya pada karkasnya kita lihat justru lebih pale atau lebih pucat, itu biasanya menandakan daging atau otot dari individu tersebut mengalami degenerasi. Itu. Oke, nah degenerasi otot pada ini contoh penderita white muscle disease pada anak kambing gitu ya. Normalnya itu warnanya merah atau pada huruf N, sedangkan yang mengalami degenerasi itu lebih pucat atau ditandai dengan huruf D pada gambar. Tuh. Kemudian ada kalanya juga pada suatu otot atau daging, kalau kita bisa lihat ya, biasanya untuk gampangnya lihat pada otot dari suatu individu kita bisa lihat dari dagingnya. Gitu, ada kalanya degenerasi itu juga warnanya cenderung lebih gelap gitu. Kenapa? Biasanya kalau tahapannya udah degenerasi itu lebih pale atau pucat. Kalau sudah lama kemudian gangguannya itu tidak bisa membaik, malah lebih parah, itu bisa menyebabkan nekrosis pada sel-sel yang menyusun jaringan. Kalau misalnya sel-sel itu sudah nekrosisnya meluas, gitu, jadi jaringan tersebut justru warnanya menjadi lebih gelap, atau istilahnya sel-sel yang menyusun di jaringan tersebut nekrosis, atau kalau pada jaringan itu udah namanya infark gitu ya, infark atau lebih gelap, kematian jaringan gitu infarknya. Nah, ini juga macam-macam sih penyebabnya gitu. Kalau misalnya secara umum, kalau misalnya otot atau daging tersebut mengalami perdarahan, itu bisa menyebabkan lebih merah dibandingkan dengan otot normalnya gitu. Kalau tadi kalau degenerasi dia lebih pucat atau lebih putih dibandingkan normalnya. Tapi kalau yang mengalami perdarahan atau hemoragi itu bisa lebih merah. Tapi kalau misalnya di bagian otot ada mengalami gangguan sirkulasi yaitu kongesti. Nah, justru warna daging itu lebih merah gelap dibandingkan dengan normalnya gitu ya. Jadi adik-adik juga harus mesti ingat kapan misalnya terjadi hemoragi, kapan kongesti atau kapan hiperemia gitu, dan dampaknya seperti apa gitu ya. Nah, cuman di sini kita bisa juga mengamati bahwa kalau degenerasi itu bukan hanya warnanya cenderung lebih pale atau cenderung lebih pucat dibandingkan normalnya. Tapi kalau degenerasi itu juga bisa menyebabkan warnanya lebih gelap dari warna normal, gitu ya. Ini kalau misalnya di sini dikatakan bahwa di daging yang ditandai dengan tanda asterik itu mengalami degenerasi yang warna ototnya lebih gelap dibandingkan dengan normalnya. Tuh. Kemudian ada istilahnya degenerasi Zenker. Nah, ini kalau kita amati secara histopatologi, itu degenerasi Zenker itu adanya serat otot yang mengalami degenerasi hialin gitu ya. Nah, ini beberapa contoh-contoh gambar. SL itu ada sel lemaknya di sini. DH itu adalah degenerasi hialin. Jadi warnanya lebih transparan dibandingkan dengan warna serat otot yang normal yang ada di atasnya atau di atas DH itu. Kalau kita lihat dengan pewarnaan HE di atas DH, ini warna dari serat otot atau serat daging itu lebih menyerap satu warna eosin. Jadi lebih merah kelihatan. Sedangkan yang mengalami degenerasi hialin atau degenerasi Zenker itu lebih transparan atau lebih pucat warnanya, ya. Sedangkan yang lubang-lubang yang tanda panah SL itu adalah sel-sel lemak atau droplet lemak yang ada di otot itu yang
di sini terlihat lubang-lubang halo karena pada saat pembuatan slide atau histopatologinya itu, jadi dia larut dengan larutan alkohol yang bertingkat gitu ya, karena lemak itu larut dari pakai alkohol. Sehingga pada saat kita mengamati slide organ tersebut akan kita amati lubang-lubang seperti ini ya. Seperti yang ditunjukkan SL. Tuh. Kemudian masih di degenerasi Zenkel seperti ini ya. Jadi lebih, kalau kita bandingkan serat ototnya itu lebih transparan atau lebih pucat gitu ya. Ini kalau dipotong melintang seperti ini, kalau membujur seperti ini, kalau yang melintang seperti yang ini ya. Jadi yang beberapa tanda asterik, terutama yang di tengah, nah itu kita bisa lihat yang di bagian tengah serat ototnya itu lebih pucat dibandingkan dengan bagian luarnya. Tuh. Oke. Kemudian ada istilahnya arthrogryposis, ya. Ini abnormalitas common congenital condition in aborted fetuses and stillborns. Jadi abnormalitas saat lahir gitu, ya, dari anak apa ini? Anak domba ya, lamb, gitu. Akibat dari inervasi saraf yang kurang pada otot gitu, atau ototnya mengalami hipoplasia. Kemudian ada beberapa gangguan otot yang diakibatkan oleh penyakit seperti tetanus, kemudian gas gangren atau myoglobinuria, itu adanya serat otot atau otot di dalam air kencing itu, kemudian white muscle disease dan myositis parasitik. Nah, Clostridia ini menghasilkan toksin, baik itu toksin alfa, beta, dan sebagainya, yang menyebabkan kerusakan otot, baik yang bersifat lokal maupun sistemik, tergantung dari toksin yang dikeluarkan. Kalau misalnya toksin Clostridia itu dikeluarkan secara lokal pada jaringan atau otot tertentu, jadi di otot tersebut yang mengalami kerusakan. Sedangkan kalau Clostridia sudah mengeluarkan toksin dan bercampur termasuk dalam aliran darah, maka kerusakan terutama pada ototnya itu akan bersifat sistemik. Oke. Beberapa dari mekanisme kerusakan akibat dari toksin Clostridia ini, vasokonstriksi, itu maksudnya pembuluh darahnya itu berkontraksi ya, vasokonstriksi vaskuler, kemudian diikuti dengan meningkatnya permeabilitas pembuluh darah, sehingga bagian dari darah itu bisa keluar, termasuk juga toksin yang tadi bisa keluar ya, kalau misalnya toksin Clostridia tersebut ikut di dalam aliran darah. Hemolisis bisa terjadi dan toksin yang keluar atau di jaringan tersebut menyebabkan nekrosis atau kematian sel sebelum terjadi infak atau kematian jaringan. Kemudian ada tetanus. Tetanus itu akibat dari Clostridium tetani, is an aerobic bacterium and it will thrive in an environmental that lack of oxygen. Jadi kalau misalnya terjadi perlukaan di mana ada bakteri tetani, itu bisa berpotensi menyebabkan tetanus gitu ya. Nah, gejala klinis dari infeksi tetanus itu spasmus otot rahang, atau biasanya rahang dari individu yang terkena tetanus itu susah digerakkan atau kaku. Kemudian terjadi kesulitan menelan karena otot-ototnya mengalami kekakuan. Kemudian gejala muncul akibat bakteri menghasilkan neurotoxin tetanus plasmin.
Jadi sebenarnya bakterinya itu yang mengeluarkan toksin atau neurotoksin yang menyebabkan otot-otot terutama di daerah GIT atau gastrointestinal tract, itu bagian atas utamanya itu mengalami kekakuan. Misalnya jadi mengalami kesulitan untuk menelan makanan gitu ya. Itu salah satu contoh dari infeksi tetanus. Nah, ini mekanisme tetanus itu terjadi, gitu ya. Kemudian yang lain gas gangren. Gas gangren ini gas yang juga diakibatkan oleh bakteri Clostridium, bisa menyebabkan myositis nekrotikan. Jadi otot-ototnya tidak hanya mengalami peradangan, tapi juga mengalami nekrosis. Jadi gas gangren ini sangat beracun terhadap otot. Ya. Gejalanya adalah myonekrosis atau sel-sel dari otot itu mengalami kematian atau nekrosis secara cepat, kemudian terbentuk gas, serta bersifat sepsis. Sepsis itu artinya bisa berakibat terhadap seluruh tubuh gitu ya. Kenapa ada gas? Nah, bakteri itu berkembang biak secara vegetatif dan memfermentasi karbohidrat yang terdapat dalam jaringan. Pada saat memfermentasi karbohidrat, jadi bakteri tersebut juga menghasilkan gas. Nah, ada gas yang bersifat toksik, itu yang disebut dengan gas gangren. Nah, kalau misalnya beberapa bakteri Clostridium itu juga memfermentasi karbohidrat, tetapi menghasilkan byproduct berbentuk gas yang bersifat racun, yang dapat menyebabkan gangguan atau nekrosis dari otot-otot yang terkena di sekitarnya. Tuh ya. Nah, ada beberapa bakteri-bakteri yang menyebabkan gas gangren dari genus Clostridium, yaitu Clostridium perfringens, Auyi, Histologicum, dan sebagainya. Tuh ya. Ada dua tipe gas gangren, itu yang bersifat traumatik dan spontan. Nah, pada kedua jenis gas gangren, eksotoksin megang peranan dalam patogenesis penyakit, bukan bakterinya, tapi gasnya, ya, atau toksinnya, toksin pada gasnya, gitu. Ya, sama kayak tadi kalau kasus tetanus, jadi toksinnya yang berbahaya, gitu. Bakteri dapat menghasilkan toksinnya. Sebenarnya bakterinya sih enggak, cuman toksin yang dihasilkan dari bakteri tersebut itu. Oke, kemudian spontan gas gangren, penyebaran bakteri secara spontan, baik bersifat hematogen dari mukosa GIT. GIT itu maksudnya gastrointestinal tract ya. Jadi ini sangat sensitif, terutama di bagian mukosa dari saluran-saluran pencernaan atau gastrointestinal tract. Bakteri dapat masuk ke pembuluh darah lewat luka kecil di mukosa saluran pencernaan. Penyebabnya adalah Clostridium septicum. Bakteri ini juga dapat menginfeksi jaringan normal atau aerotolerans. Oke, ini ada kuis 1. Kita lewati saja. Kemudian ada black leg, ya, penyebabnya adalah Clostridium chauvewi. Tanda khas nekrosis hebat pada otot paha. Kalau ini spesifik pada otot bagian paha ya, black leg ini. Nah, ini sering terjadi pada sapi sedang dalam masa pertumbuhan. Dan kalau misalnya sapinya udah di atas 2 tahun, itu lebih jarang terkena black leg. Nah, pada kasus black leg ini, endospora dari bakteri itu, bakteri atau jamur ya, itu termakan atau tertelan dari suatu individu sampai mencapai di saluran pencernaan, kemudian menembus dinding usus, ikut di peredaran darah sampai di otot. Kemudian di otot bakteri mengeluarkan eksotoksin yang mengakibatkan myonekrosis atau toksimia umum.
Nah, kematian bisa terjadi dalam 24 jam apabila bakteri sudah mengeluarkan toksin. Kalau kita lihat secara histopatologi dari kasus black leg, di sini kita lihat microscopic changes black leg are somehow disappointing compared to the enormous magnitude of the gross lesion. Kalau kita lihat yang ditunjukkan, terutama yang double arrow itu ya, ada leukosit di sana banyak, artinya terjadi peradangan di daerah tersebut. Gitu. Kemudian kalau tanda asteriknya, the blood vessel are injured with blood. Gitu. Jadi ada gangguan sirkulasi juga kalau kita lihat secara histopatologi. Secara umum, jadi lebih eosinofilik atau hipereosinofilik. Artinya dia lebih banyak menyerap zat warna eosin dibandingkan dengan yang normal ototnya ya. Kemudian ada white muscle disease. Ini bisa terjadi di otot jantung atau otot lurik. Kemudian bisa menyebabkan kematian yang mendadak apabila terjadi di otot jantung, apabila menyerang otot jantung gitu. Ini kasusnya banyak terjadi di calf, lamb, dan chicken atau ayam. Penyebabnya adalah kekurangan vitamin E atau alpha-tocopherol gitu. Oke, ini ada beberapa deskripsi tentang white muscle disease atau nutritional myopathy. Karena disebut nutritional myopathy itu karena gangguan white muscle disease ini diakibatkan kekurangan vitamin E dan selenium. Itu ya. Kekurangan vitamin E atau selenium. Itu ya. Jadi kekurangan mineral atau zat nutrisi, bukan karena infeksi. Kalau kita lihat, ini kalau di pewarnaannya itu tampak adanya, kalau gross pathology it is difficult to see in mild cases, but in severe cases, affected muscles appear pale with calcification. Nah, jadi otot-otot yang terdampak white muscle disease ini juga kelihatan lebih pucat atau pale ya, lebih pucat dibandingkan normalnya pada pengamatan makroskopis. Nah, kemudian ada kalsifikasi juga, jadi ada yang kayak bintik-bintik putih gitu ya. Kalau kita lihat, itu menandakan ada kalsifikasi. Oke. Kemudian myoglobinuria, the presence of myoglobin in urine. Jadi adanya myoglobin di air kencing itu kalau kita deteksi ya. Nah, kalau myoglobinuria ini terjadi dalam hubungannya dengan adanya kerusakan pada otot ya. Dan ini sangat sering terjadi pada kuda di Eropa setelah resting time gitu. Justru setelah resting time ini terjadi kasus myoglobinuria pada kuda-kuda yang sebelumnya dipacu kemudian diistirahatkan. Setelah diistirahatkan itu biasanya kasusnya terjadi myoglobinuria. Kemudian azoturia, nah ini justru bersifat paralitik, kasus myoglobinuria yang bersifat paralitik gitu ya, atau disebut black water disease. Kenapa black water disease itu? Karena biasanya individu atau hewan yang mengalami azoturia ini kencingnya itu berwarna hitam atau gelap gitu. Ini terjadi rhabdomyolysis atau otot rhabdonya itu mengalami lisis banyak gitu ya. Dan kalau kita cek di urinnya itu banyak akan kita temukan. Harusnya atau normalnya itu tidak terjadi atau tidak terdeteksi di dalam air kencing. Nah, istilah azoturia ini juga disebut sebagai Monday morning disease, gitu ya. Kenapa Monday morning disease? Ini juga ada hubungannya dengan after resting time, gitu. Jadi kalau
tadi pada myoglobinuria itu kenapa sangat sering terjadi pada kuda-kuda di Eropa after resting time itu biasanya kuda-kudanya itu dipacu dulu, kemudian terutama pada saat lomba itu dipacu, kemudian karena udah dipacu dengan otot-ototnya yang bekerja secara maksimal, kemudian diistirahatkan. Nah, setelah diistirahatkan itu biasanya terjadi myoglobinuria gitu, yang kalau sudah fatal itu bersifat paralitik. Myoglobinuria atau istilahnya azoturia. Nah, ini disebut juga istilah Monday morning disease gitu. Istilah Monday morning disease ini terjadi karena karena beberapa hari terjadi setelah resting time gitu. Resting time itu maksudnya jadi sebelumnya kuda itu dipacu, kemudian setelah dipacu, jadi diistirahatkan istilahnya kuda itu. Nah, setelah istirahat dari habis dipacu, terutama yang dipacu maksimal, itu bisa menyebabkan myoglobinuria. Nah, kalau misalnya terjadi fatal, itu bisa sampai ke azoturia kasusnya, gitu ya. Selain Monday morning disease, jadi azoturia juga dikenal dengan istilah tying up. Nah, itu terutama pada kuda-kuda yang dipakai racing gitu ya. Nah, ini salah satu gambar contoh dari diagnosa azoturia itu terjadi. Azoturia nih kalau kita lihat makroskopis jadi masal dari otot dari ekstremitas, terutama daerah gluteal lumbar itu tampak membengkak. Edematus itu maksudnya kalau kita insisi atau irisannya itu tampak basah, itu kemudian dark mengalami lebih gelap kalau dibandingkan dengan normalnya. Sedangkan untuk ginjalnya juga kalau kita periksa juga mengalami tampak lebih gelap ya. Pada kuda yang dapat bertahan dari kasus azoturia ini, jadi otot-ototnya bisa akan kelihatan pale atau kelihatan lebih pucat dan mengalami atrofi. Gitu. Jadi ini saya kira saling berkesinambungan ya antara satu kasus kelainan dengan kasus yang lain. Begitu pula kalau kita lihat secara makroskopis, jadi mungkin bisa terjadi antara warna otot atau warna daging itu lebih gelap dulu, mungkin karena terjadi ketidakseimbangan aliran darah, misalnya karena kongesti, atau misalnya terjadi karena hemoragi. Kemudian justru setelah itu, kalau kita amati, otot atau daging itu lama-lama akan mengalami degenerasi atau nekrosis, yang kalau kita amati secara makroskopis, itu warnanya tampak lebih pucat. Gitu. Dan juga mengalami atrofi. Mungkin atrofinya karena suplai dari darah ke otot itu menjadi berkurang ya karena gangguan sirkulasi. Jadi kalau misalnya otot yang mengalami kekurangan suplai darah, jadi kekurangan oksigen, kekurangan nutrisi, itu lama-lama bisa menyebabkan atrofi pada otot tersebut. Gitu. Nah, ini ada beberapa contoh-contoh miositis atau radang pada otot akibat dari parasit, misalnya leukositozoon gitu ya. Jadi adik-adik kalau semoga pernah dengar istilah leukositozoon, itu juga bisa menyebabkan terjadinya kerusakan atau gangguan pada otot dari suatu individu gitu. Walaupun leukositozoon itu adalah parasit darah, tapi bisa juga dia menyebabkan kerusakan di jaringan otot, terutama di jaringan pembuluh darah yang ada di sekitar otot yang seperti tadi di gambar awal itu, jadi bisa juga menyebabkan kerusakan pada otot itu sendiri. Kemudian, nah adik-adik kalau pernah dengar istilah sistiserkosis, itu juga menjadi salah satu gangguan akibat parasit, terutama larva cacing, gitu ya, larva cacing. Sistiserkosis ini kalau biasanya ada di daging, baik itu daging babi maupun daging sapi, ya. Kalau kita amati itu seperti ada
seperti ada jelly ya, jelly yang di dalamnya ada putih-putih itu yang seperti ada kista. Nah, kista yang di dalamnya itu ada seperti butiran beras. Nah, ini sesuai dengan gambar yang ditunjuk. Jadi yang putih di kista, kemudian di dalam seperti kista, maaf. Kemudian di dalam kista itu ada seperti putih beras putih itu adalah larva dari cacing ya. Nah, ini kalau kita dapat amati pada kasus infeksi cacing ya, Cysticercus. Baik itu pada serat daging pada babi maupun pada sapi. Gitu. Tapi yang seperti ini tuh harusnya adik-adik nggak boleh makan ya, karena nanti bisa menginfeksi tubuh manusia itu cacing pitanya. Oke, kemudian kalau Cysticercus itu bisa tidak hanya terjadi di otot atau menginvestasi otot atau daging, tapi bisa sampai ke menginfeksi otak. Itu. Nah, di sini gambar kalau kita lihat secara makroskopis otak itu ada Cysticercusnya, itu ya, yang terutama yang di tanda panah. Kemudian yang pada gambar di bawah itu ada banyak Cysticercosis di jaringan otak. Ya. Ini kalau dari ceritanya itu ada anjing yang mengalami gangguan inkoordinasi atau gangguan saraf yang dikira anjing tersebut mengalami rabies, akibat rabies. Karena kalau rabies itu biasanya terjadi gangguan neurologi gitu ya, gangguan saraf. Tetapi pada saat dietanasi dan dinekropsi, jadi di otaknya itu ada teramati adanya Cysticercus ya. Jadi yang menyebabkan inkoordinasi atau gangguan saraf pada anjing tersebut adalah Cysticercus yang menginvestasi di otaknya, bukan rabies gitu. Karena anjing ini juga diuji terhadap ada tidaknya rabies gitu dan hasilnya negatif, tapi yang ditemukan adalah adanya Cysticercosis atau Cysticercus di otak, gitu ya. Kemudian kita ke ciri-ciri dari kematian, yang mempengaruhi otot gitu ya. Ada yang istilahnya pallor mortis, algor mortis, rigor mortis, livor mortis, dan dekomposisi ya. Jadi pallor mortis itu adalah otot yang mengalami kepucatan, jadi beberapa menit sampai jam setelah kematian terjadi. Nah, ini akibat dari kurangnya sirkulasi darah, terutama di kapiler-kapiler darah atau pembuluh darah kecil di jaringan tubuh gitu ya. Jadi paleness itu atau pucatnya terutama pada jaringan otot itu terjadi sangat cepat setelah kematian. Itu istilahnya adalah pallor mortis. Kemudian ada algor mortis, algor atau coolness atau penurunan temperatur tubuh. Itu jadi kalau kita bisa rasakan gitu, ada beberapa tahapan setelah pallor mortis, ini ada algor mortis, jadi jaringan atau otot-otot tubuh itu mengalami penurunan temperatur atau lebih dingin dibandingkan dengan suhu tubuh normal, gitu ya. Nah, ini juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Umumnya, kalau misalnya dari kematian suatu individu itu di posisi pada temperatur yang cukup tinggi, jadi algor mortis ini lebih lambat terjadi, gitu ya. Kemudian rigor mortis adalah jadi kekakuan. Nah, kalau kita istilah bahasa Indonesianya rigor mortis itu adalah kaku mayat gitu ya. Atau sebenarnya jadi individu yang mengalami kematian itu mengalami kekakuan. Jadi ototnya kaku dan efeknya jadi semakin susah untuk digerakkan
Tuh, jadi kalau misalnya ada suatu individu yang sudah mengalami rigor mortis, itu agak susah kita atur ekstremitasnya, baik itu tangannya, kakinya, dan sebagainya. Itu kalau udah mengalami rigor mortis atau kekakuan ya. Kemudian ada livor mortis. Nah ini justru mengalami warna dari otot itu menjadi agak merah keunguan atau diskolorasi pada kulit ya. Jadi biasanya itu yang terjadi setelah kekakuan, warna dari otot, bahkan warna dari kulit dari individu tersebut itu mengalami kelainan atau terjadi perubahan warna gitu. Dan ini diakibatkan oleh kapiler-kapiler darah yang tidak lagi mensuplai darah atau jadi mengalami pengendapan darahnya gitu. Sehingga kalau kita lihat secara makroskopis itu tampak diskolorasi atau perbedaan warna pada bagian tubuh terutama pada bagian kulit. Jadi seperti itu ya. Itu tahapan dari gangguan otot yang terjadi pada suatu individu yang mengalami kematian. Kemudian untuk yang terakhir, jadi ada tendon ya. Tendon itu kasus yang paling sering itu adalah mengalami inflamasi atau peradangan akibat dari traumatik ya. Kalau misalnya terkilir atau misalnya mengalami traumatik akibat dari jatuh atau pukulan benda tumpul misalnya, itu mengakibatkan terjadi peradangan atau inflamasi ya. Jadi kalau misalnya terjadi peradangan, kita amati secara makroskopis ya, di bagian tendonnya itu akan tampak membengkak atau membesar, atau ciri-ciri dari panca radang kalau adik-adik masih ingat yang tumor, kalor, rubor sampai ke punksio laisa. Nah, itu bisa kita amati secara makroskopis ya. Kemudian kalau kita amati secara mikroskopis, jadi tendonnya tersebut kita buat slide, kemudian kita amati secara mikroskopis, jadi itu akan tampak banyak ada infiltrasi radang di daerah tendon tersebut gitu. Jadi tendon yang mengalami peradangan itu adalah tendonitis atau tendinitis gitu. Ya. Achilles tendonitis is a commonly injured, particularly in sport that involve lunging and jumping gitu. Jadi ada beberapa aktivitas fisik yang kalau misalnya baru dilakukan itu tanpa dibarengi atau didahului dengan warming, itu bisa mengakibatkan terjadi injury terutama pada tendon atau Achilles tendonitis bisa terjadi. Nah, ini juga paling sering terjadi pada kuda, terutama kuda pacu ya, Achilles tendonitis ini gitu. Misalnya kalau kudanya yang jarang di racing terus tiba-tiba diikutkan racing itu, atau tiba-tiba diajak larinya kencang dan lama, itu bisa menyebabkan terjadi Achilles tendonitis gitu ya. Nah, sedangkan akibat traumatik ini kalau traumatik ini bisa overuse ya secara lama. Jadi penggunaan dari otot itu yang terus-menerus dan berlangsung lama bisa menyebabkan traumatik pada bagian tendon otot tersebut, gitu ya. Nah, kalau kita lihat secara histologi, secara mikroskopis itu adanya kerusakan dari kolagen matrix pada tendon. Kemudian swelling in a region of microdamage or partial tear can be detected visually by palpation. Jadi kalau misalnya tendon itu mengalami kebengkakan atau inflamasi, itu kita bisa palpasi ya. Kalau dipalpasi pasti respon dari individu yang mengalami peradangan tendon itu akan terjadi gitu. Dan kita bisa asumsikan bahwa individu tersebut mengalami pembengkakan atau inflamasi di bagian tendonnya. Ya, kemudian increased water content and disorganized collagen matrix in tendon lesion may be detected.
Jadi bisa juga kita deteksi kelainan kolagen matrik tendon menggunakan ultrasonografi atau resonan imaging lainnya gitu bisa ya. Oke. Jadi itu beberapa kelainan-kelainan atau patologis baik itu di patologi otot maupun tendo untuk perkuliahan otot tendo kali ini gitu ya. Adik-adik ada yang bertanya atau yang ingin disampaikan? Halo. Jadi ada beberapa ini ya, adik-adik ada beberapa kasus baik itu kasus patologi otot tendo, baik itu atrofi, hipertrofi, degenerasi, nekrosis, kemudian mengalami peradangan dan tahapan-tahapan dari otot dari suatu individu yang mengalami kematian ya. Ya atau istilahnya yang paling sering kita dengar itu adalah rigor mortis. Kemudian untuk tendonnya sendiri itu yang paling sering adalah mengalami traumatik akibatnya peradangan ya, mengalami peradangan. Peradangan kalau kita amati jangan lupa secara makroskopis kita amati adanya panca radang, ciri-ciri panca radang. Kalau mikroskopis itu tergantung ya. Kalau mikroskopis kita amati adanya infiltrasi sel radang itu. Yang paling gampang seperti itu ya, ke jaringan dari baik itu otot maupun tendo. Selain itu kita bisa amati kerusakan histologi dari jaringan yang mengalami peradangan tersebut. Dan itu sangat tergantung dari derajat peradangannya, apakah itu light atau masih peradangannya derajat ringan sampai pada yang sudah parah. Yang sudah parah itu biasanya dibarengi dengan kerusakan dari kalau pada otot filamen-filamen penyusun otot tersebut gitu ya. Oke. Ada yang bertanya adik-adik? Mau bertanya dokter, Ya, silakan Aji. mau bertanya tadi mengenai black leg itu, kenapa dia lebih rentan kasusnya itu pada sapi yang lagi di fase pertumbuhan 9 bulan sampai 2 tahun dibanding sapi yang umurnya itu udah lebih dari 2 tahun itu kasusnya jarang dokter. Terima kasih. Oke. Nah, jadi kalau misalnya yang kasus black leg itu biasanya kalau individu yang muda itu lebih rentan kena karena daya tahan tubuhnya itu kurang bagus ya dibandingkan dengan individu yang sudah di atas 2 tahun. Nah, itu juga sangat dipengaruhi oleh imunitas tubuh. Biasanya walaupun sebenarnya kalau 6 bulan itu harusnya sudah berkembang baik untuk daya tahan tubuhnya, tetapi kalau pada sapi itu rentan umur 2 tahun itu memang sudah benar-benar cukup tahan ya untuk daya tahan tubuhnya dibandingkan dengan yang lebih muda gitu. Walaupun sebenarnya sekali lagi kalau teorinya sih 6 bulan itu udah cukup baik daya tahan tubuhnya ya dibandingkan dengan yang lebih muda. Jadi pada intinya kalau umur yang di bawah 2 tahun itu masih belum bagus untuk perkembangan daya tahan tubuhnya gitu dibandingkan dengan yang di atas 2 tahun. Ya, seperti itu. Ada lagi? Semoga bisa diterima ya, Haji. Oke, saya stop sharing ya. Ada lagi yang bertanya? Baik. Kalau nggak ada, jadi perkuliahan untuk siang hari ini saya akhiri. Terima kasih sudah bergabung semuanya pada perkuliahan kali ini. Jadi untuk perkuliahan minggu depan itu berarti presentasi ya? Ya, adik-adik. Ih, dok, Iya betul. benar dok. Oke, jadi untuk kelompok yang presentasi udah dibagikan atau gimana? Sudah dibagikan, Sudah, namun dokter. untuk tugasnya itu dokter, apakah ada penyakit khusus nanti? Apa bagaimana gitu? Eh, ada berapa kelompok yang untuk presentasi ini nanti? Satu atau Setiap
Setiap kelas. Setiap kelas satu kelompok dok. Jadi ada 4 kelompok. Oke, jadi kalau bisa saya harapkan nanti setiap kelompok koordinasi tentang presentasi yang akan disampaikan, usahakan berbeda satu kelompok dengan kelompok lainnya. Jangan sama ya, itu. Nanti jangan lupa juga presentasinya itu misalnya mengambil satu kasus kelainan atau patologi otot tendo, jangan lupa diisi sumbernya. Atau misalnya kalau adik-adik dapat dari referensi jurnal, itu tolong diisi jurnalnya atau link jurnalnya. Itu ya. Berarti minggu depan itu nanti berapa kira-kira adik-adik mau berapa menit presentasinya per kelompok? 15 menit, 10 menit cukup? Izin dok mungkin 15 menit. 15 menit lah ya. Oke, makasih James. Oke, ya kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan lagi adik-adik? Izin dok, kalau berarti kita presentasinya itu di tanggal 10 dok atau bagaimana? Ntar dulu, sekarang minggu depan itu tanggal berapa? 3 ya? Tanggal 3 dok, masih harusnya Masih sih libur libur ya? dok. Oke, kalau di jadwal itu harusnya tanggal berapa? Tanggal 3 ya? Kalau di Sebentar. jadwal tanggal 3, tapi kalau misalnya tanggal 10 itu udah ada jadwal lain, sebaiknya mungkin kita cari waktu lain saja. Kalau adik-adik nggak mau atau nggak sempat tanggal 3 itu mungkin karena masih suasana libur atau seperti apa gitu. Tapi nanti bisa tolong dikoordinasikan terutama para korti ya, itu untuk bisa mengalokasikan waktu lain kalau misalnya tanggal 3 itu tidak mau diadakan gitu, tapi nggak apa-apa. Tapi Baik, nanti dok. tolong Berarti boleh, tapi nanti tolong diinfo aja saya ya. Oke, baik dok. Jadi para korti sebaiknya koordinasi dulu kalau misalnya tanggal 3 itu tidak diadakan, tidak apa-apa, tapi tolong carikan waktu lain. Baik itu kalau bisa sih yang sore atau malam sebelum jam 8 gitu kita bisa mulai untuk perkuliahan sesi presentasinya. Itu. Ya. Baik dok, nanti akan diinformasikan lagi dok untuk tanggal penggantinya dok, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Adi. Baik Dok. adik. Oke, baik adik-adik sekalian, terima kasih banyak sudah join untuk perkuliahan pada siang hari ini tentang topik otot tendo patologi sistemik ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri perkuliahan. Selamat siang adik-adik dan adik-adik dipersilakan untuk meninggalkan room meeting.